kompos. Ini kemana nih, Joy? Sekarang kan yang menjadi masalah, Pak, saya sudah membuat kompos, Pak, saya sudah membuat mangkot, ini mangkot banyak, ini di Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Sampes. Para pirsawan sekalian, kembali alhamdulillah kita mengucapkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita kehadiran tamu yang amat sangat istimewa, karena beliau ini adalah, nanti bisa memperkenalkan diri siapa beliau. Yang jelas Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Garut, yang selama ini juga selalu mengadvokasi kami Ponpes Jadul Ulia, Ponpes Tahfidz berkeadaban, ya, kita membangun peradaban yang komparatif dan kompetitif dengan berkeunggulan. Dan ini juga ada pohon-pohon keras sumbangsi dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Garut sebagai pembina kami. Ada durian 50 pohon diantaranya, luar biasa. Insya Allah nanti kalau panen kita bareng-bareng. Kemudian juga atas arahan beliau, atas binaan beliau, ini adalah Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten Garut. Mudah-mudahan bisa mendunia, karena kami pun punya sekolah SD alam, Pak. Nah, ini juga tidak terlepas dari advokasi beliau. Tanpa beliau kita ini nggak mungkin hidup sendirian deh. Nah, ngopi bareng Abah John, kita bincang-bincang dengan beliau. Nah, jelas ini ada bukti digital nih, Pak. Bapak punya binaan ini sudah nyata. Apalagi yang kita tidak syukuri, ya. Apalagi yang tidak harus kita syukuri. Kita bersyukur. Namun demikian, nah, dalam podcast Ngopi bareng Abah John ini, beliau juga punya program unggulan, bro. Program unggulan, program yang istilahnya itu bisa dikedepankan untuk kemaslahatan Garut. Nah, nanti kita ngobrol-ngobrol yang lain. Baik, sebelum ngobrol, kita tos dulu, Pak. Kita ngopai bareng. Alhamdulillah, ini kopi rasa teh. Silakan Bapak mengawali, memperkenalkan diri dulu. Ya, terima kasih Bang John. Jadi pada semua warga penonton podcast, saya ini ada di satu alam terbuka, ya. Jadi ini tepatnya di pesantren Jadul Ulia. Memang di Dinas Lingkungan Hidup, Bang. Jadi kita punya program yang mungkin khususnya di persampahan, ya. Persampahan, karena memang sekarang itu persampahan itu menjadi satu isu yang mungkin bukan hanya nasional, ya, tapi internasional. Mendunia, gitu, ya. Mendunia. Rajanya sudah ada. Rajanya sudah ada. Lagi kita duduk di sini nih, rajanya. Gitu. Jadi Gerbang Raja ini adalah satu inovasi yang digagas oleh Dinas Lingkungan Hidup, dalam ini pada saat mungkin saya, ya. Jadi di sini adalah suatu gerakan di mana kita melakukan suatu sistem edukasi terhadap lingkungan, khususnya persampahan, ya. Jadi ke masyarakat kita coba ada tahapannya sistem ini, dari mulai pemetaan, kemudian kesepakatan, kemudian juga ada proses edukasinya, gerakan edukasinya, dan ada uji cobanya juga, gitu. Dan ini diharapkan nanti ke depan masyarakat tidak lagi membuang sampah ke TPS yang ujung-ujungnya ke TPA, tapi masyarakat ke suatu lokasi yang saya sebutkan sebagai kawasan tematik, tematik yang ada di lokasi baik itu RW atau desa, gitu, ya, yang nanti akan menjadi cikal bakalnya di mana TPS 3R dibangun. Nah, tapi kan untuk TPS 3R ini mungkin nanti ada semacam mesin, teknologi dan sebagainya, tetapi ini lebih ke bagaimana pengolahan sampah itu didekatkan ke masyarakat, gitu kan. Masyarakat tidak buang sampah ke TPS yang ujungnya ke TPS, tapi ke lokasi kawasan tadi. Nah, di situ dimulai sistem tadi. Jadi ada 2 poin, jadi sistem edukasi dan kawasan tematik. Nah, harapan saya bahwa nanti jadi dengan adanya sistem ini menyepakati bagaimana pengelolaannya oleh siapa atau petugasnya dibiayai oleh siapa, iurannya gimana per warga, gitu, sehingga nanti akan menumbuhkan
partisipasi dan pemberdayaan masyarakat gitu ya. Masyarakat hanya ditugasi hanya memilah saja. Ya, Jadi mana organik, anorganik sama organik. Udah Ya. gitu nanti berdasarkan kesepakatan nanti akan diambil oleh petugas tadi, yang tentu saja nanti petugas ini akan dibayar oleh hasil swadaya masyarakat sendiri, iuran warga per bulannya berapa gitu kan. Dan ini memang ke depannya akan terus direplikasi. Nah, ini skalanya skala memang RW atau desa. Nah, dalam skala lebih besar kami juga akan membuat semacam kawasan yang lebih besar, tematik lebih besar, yaitu nanti di TPA ya. Di TPA. Jadi kelebihannya dengan yang ada di TPA itu nanti akan dibangun suatu kawasan tematik yang tentu saja memberikan manfaat selain kepastian pasar, dalam hal ini pasar dari produk kawasan tematik yang ada di desa atau di RW, juga kepastian harga. Misalkan bank sampah induk nanti ada di TPA. Jadi setidaknya masyarakat punya kepastian nih pasar terkait dengan anorganiknya gitu ya, termasuk kepastian dan kestabilan harganya gitu kan. Termasuk juga produk-produk dari organik, misalkan ada itu. Nah, itu gimana Pak? Terhadap lingkungan di sekitar kantornya gitu ya. Insya Allah kami juga akan memberikan satu pembinaan. Nanti ada diundang perwakilan mungkin nanti setelah 17 Agustusan ya. Tapi masih di bulan Agustus. Di bulan Agustus ya. Kita akan mengundang itu untuk memberikan satu edukasi dan pembinaan terhadap pengolah sampah ada di setiap kantor-kantor atau SKPD itu. Begini Pak, Bapak ini berhasil alhamdulillah menurut versi saya ya. Kalau saya keliru mohon maaf dan saya pun tidak bermaksud menggurui. Beliau ini telah berhasil membina kami ini, membentuk karakter kami ini, mewujudkan camping ground dan resto Delewi dalam lingkup pesantren. Ini kan Bapak yang membina karakter kami, baik langsung maupun tidak langsung. Jadi nampaknya karakter ini yang utama. Nah sekarang pertanyaannya dibalik, Pak. Ini kan bukti digital Bapak, ada bukti ini. Nggak akan hilang itu di bukti digital. Bukti dari lingkungan hidup. Bagaimana Pak, Bapak membentuk karakter masyarakat yang terpuji untuk berpola hidup bersih dan sehat, termasuk sampah. Nah itu. Ya memang ini harus muncul dari diri masing-masing ya. Dari diri masing-masing. Dari masing-masing. Karena kalau tidak muncul dari masing-masing, ya ini akan susah dipertahankan atau susah berkelanjutannya. Nah, mungkin ada dari memang sadar dari begitu dikasih informasi karena tidak tahu atau tidak paham langsung dia sadar. Mungkin juga ada yang sudah tahu tapi bebel gitu ya. Bebel itu jadi apa ya isinya tuh merkedawang lah sudah namanya kan gitu. Ya kayak gitu. Tapi ini memang harus pemaksaan. Pemaksaan ini dalam bentuk regulasi tentu saja. Aturan dan ini perlu tadi komitmen bersama. Komitmen bersama dari dari masyarakat desanya, dari aparat desanya atau kelurahan RW gitu untuk bisa menegakkan aturan ini. Subhanallah. Gitu. Karena kalau misalkan masyarakat cuek terus yang mengelolanya atau dalam hal ini RT RW juga cuek, ya susah gitu kan. Makanya ini undang-undang menyatakan bahwa ini tugas kita bersama. Bukan hanya tugas LH gitu kan. Tapi ini tugas bersama gitu. LH juga sebagus apapun sistem yang dibuat, sebagus apapun edukasi yang dibuat, tanpa kesadaran partisipasi masyarakat ini akan percuma. Jadi ini memang tadi ada alhamdulillah itu kesadaran yang muncul, tapi juga bisa dilakukan secara pemaksaan dalam bentuk regulasi. Artinya seperti misalkan pada saat mereka tidak melakukan upaya pemilahan sampah, misalkan di situ bisa aja dikenakan sanksi dalam bentuk misalkan tidak diberikannya layanan administrasi misalkan untuk setiap warganya oleh RW atau RT. Bisa seperti itu. Bisa. Gitu kan kayak gitu. Jadi makanya ini selalu perlu komitmen bersama, saya bilang gitu. Kayak gitu untuk bisa mereka dipaksa untuk mau mengikuti regulasi itu gitu seperti itu. Oke, jadi intisarinya begini pirsawan, kita mulai dari diri sendiri, mulai dari keluarga, mulai dari lingkungan. Kita bangun peradaban berkeunggulan kompetitif dan komparatif, karena bagaimana kita berperadaban, sampah aja nambru. Bagaimana kita bisa dikatakan berperadaban, buang sampah ke selokan, ke sungai, lung, ya. Padahal sungai itu memberi anugerah, itu merupakan titipan amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betul ya Pak ya? Betul. Nah itu, kita bangun peradaban yang berkeunggulan
dari kita mengelola sampah saja dulu. Betul. Oke, dari mulai diri kita sendiri. Mungkin ada lagi tambahan yang mau Bapak sampaikan yang kira-kira penting? Ya, saya mohonkan kepada RW ya, RW desa untuk bisa betul-betul berkomitmen ya, sekali lagi berkomitmen untuk bagaimana kita membuat Garut ini menjadi kota intan kembali lah. Kota intan kembali, Adipura gitu. dulu ya. Adipura gitu ya. Tanpa ya artinya kerjasama kita LH dengan masyarakat, dengan RT, RW, desa, kelurahan, termasuk camat, saya kira ini hal tidak mungkin bisa terjadi. Oleh karena itu sekali lagi bahwa tolong ayo kita sama-sama berkomitmen untuk menjadikan Garut menjadi kota intan kembali gitu. Seperti itu, Bang. Ya, terima kasih. Silakan Anda datang ke Laboratorium Lingkungan Hidup, Camping Ground, dan Resto Delewi, dan ini juga untuk mensubsidi para santri yang umumnya karangan Duapa dan anak yatim. Di Kobong mereka gratis, Pak. Ya. Kita subsidi dari sini. Ya. Kang Iqbal, ada pertanyaan masuk nggak barangkali? Nggak ada. Mungkin kesimpulannya closing statement? Ya, closing statementnya bahwa siapa lagi kalau enggak kita yang peduli? Siapa lagi kalau bukan kita yang nggak peduli? Iya. Mari kita lebih komitmen, mari kita lebih sungguh-sungguh untuk membuat Garut menjadi lebih baik. Sip. Ya, itulah para pirsawan sekalian. Ya, kita rehat dulu sebentar lagi, kita mau sholat duhur ini. Pengennya sih sampai sore, tapi insya Allah kita nanti jumpa lagi. Dan mohon maaf, tidak bermaksud menggurui. Ini hanya sekedar ngobrolan, barangkali kita lupa mengingatkan kembali. Kami dari Ngopi Bareng Abah John menyampaikan terima kasih atas atensinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berprestasi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berapa penonton?